Perkenalkan, nama saya Igustiayu Agung Cahayaulan, absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha ekonomi makanan dan minuman tradisional Bali. Yang pertama yaitu latar belakang. Ekonomi adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari pengelolaan sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam setiap individu atau kelompok yang ada dalam satu masyarakat. Adanya proposal ini dibuat untuk mengetahui minat para siswa-siswi di SMA Negeri 4 Denpasar, khususnya kelas 10 terhadap jajanan serta minuman tradisional khas Bali, yaitu laklak dan es daluman. Menurut survei yang sudah dilakukan oleh salah satu guru ekonomi, Idewo Made Bagus Kusumajaya, hasil survei tersebut menyatakan bahwa sejumlah 67 dari 246 siswa-siswi yang melakukan voting menyukai laklak sebagai pilihan makanan ringan atau jajanan mereka. Di samping itu, terdapat sejumlah 195 dari 246 siswa-siswi yang melakukan voting menyukai es daluman sebagai pilihan minuman mereka. Maka dari itu, dalam proposal ini penulis tertarik untuk mengembangkan usaha paket laklak dengan es daluman yang diberi nama Malak Oreo. Yang dimana nama paket tersebut memiliki arti laklak yang memiliki rasa Oreo sesuai dengan cita rasa generasi Z. Saat ini dan nantinya dapat menarik perhatian serta meningkatkan minat siswa-siswi khususnya kelas 10 di SMA Negeri 4 Denpasar untuk menyukai laklak dan didampingi dengan minuman penyegar yaitu es daluman dengan gula es. Adapun untuk detail proposal usaha berikut ini dijelaskan lebih rinci pada bagian berikutnya. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam proposal ini antara lain, apakah usaha paket Malak Oreo cocok dikembangkan dan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa-siswi di SMA Negeri 4 Denpasar? Seberapakah daya tarik paket Malak Oreo bagi siswa-siswi jika dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar? Sejauh manakah keberhasilan usaha paket Malak Oreo jika dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa-siswi di SMA Negeri 4 Denpasar? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gusti Agung Miramarani, nomor absen 20. Di sini saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta definisi kata kunci. Yang pertama ada tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dari adanya proposal ini adalah yang pertama, yaitu untuk mengetahui bahwa usaha paket Malak Oreo cocok untuk dikembangkan dan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa-siswi di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, untuk mengetahui daya tarik paket Malak Oreo bagi siswa-siswi jika dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Dan yang ketiga, untuk mengetahui keberhasilan usaha paket Malak Oreo jika dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa-siswi di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan dari adanya proposal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, hasil temuan dari penulisan proposal ini dapat digunakan oleh para peneliti yang tertarik tentang pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebagai sumber referensi atau bukti kajian empiris penelitiannya. Yang ketiga, hasil produk dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para guru-guru ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang keempat, hasil produk ini bisa digunakan oleh siswa sebagai sarana belajar bisnis UMKM dengan nilai tambah pelajaran dari integrasi ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Dan yang terakhir, dalam penyusunan proposal ini, penulis dapat menambah wawasan serta mengetahui minat dan daya tarik siswa-siswi khususnya di kalangan kelas 10 di SMA Negeri 4 Denpasar terhadap makanan dan minuman tradisional di Bali. Dan yang terakhir masuk ke dalam definisi kata kunci. Yang pertama ada usaha. Menurut KBBI, usaha adalah kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Usaha yang dimaksudkan di sini adalah usaha mikro kecil menengah atau UMKM, di mana fokus utamanya adalah menjual makanan dan minuman ringan tradisional Bali dengan sistem pre-order. Yang kedua ada laklak. Laklak yang dimaksudkan di sini adalah laklak
dengan adonan berwarna putih yang dilengkapi dengan aneka rasa kekinian seperti Oreo, Nutella, selai kacang, dan lain sebagainya. Menurut Dinas Kebudayaan Buleleng tahun 2021, laklak adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm, memiliki rasa yang legit, serta berbahan dasar tepung beras yang dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Dalam proposal usaha ini, penulis berusaha untuk mengembangkan usaha jajan laklak dengan rasa kekinian yang diminati generasi Z. Dan yang ketiga ada es daluman. Es daluman yang dimaksudkan di sini adalah es daluman dengan gula es. Menurut Windri N tahun 2021, es daluman merupakan minuman khas Bali yang terbuat dari bahan utama cincau dan santan yang ditambahkan gula aren, garam, dan pandan. Dalam proposal usaha ini, penulis berusaha untuk mengembangkan usaha es daluman dengan menggunakan gula es atau sirup koko pandan. Kenalkan, nama saya Igusti Ayuasa Kirina Cempaka, absen 23, dan di sini saya akan mempresentasikan bagian kajian pustaka. Laklak merupakan kue serabi kecil yang menjadi salah satu jajanan tradisional khas Bali yang dapat dijumpai di sekitar pinggiran jalan yang ada di Bali. Dalam kesempatan kali ini, penulis berusaha merinci jajanan ini dengan menggunakan kue serabi sebagai referensi serta berbagai inovasinya yang sudah banyak berkembang di Bali dan sekitarnya. Pertama, menurut Effendi EH tahun 2020, terdapat 11 varian kue serabi yang sudah terkenal di berbagai sudut kota Purwokerto. Adapun 11 varian tersebut sebagai berikut. Pertama ada kue serabi topping keju, yang kedua ada kue serabi topping coklat, yang ketiga ada kue serabi topping vanila, yang keempat ada kue serabi topping kismis, yang kelima ada kue serabi topping stroberi, yang keenam ada kue serabi topping blueberry, yang ketujuh ada kue serabi topping kacang, yang kedelapan ada kue serabi kuah topping durian, yang ke-9 ada kue serabi kuah topping Oreo, yang ke-10 ada kue serabi kuah topping nangka, dan yang ke-11 atau yang terakhir kue serabi kuah topping pisang. Yang kedua, menurut Sofian WS tahun 2021, terdapat 5 varian kue serabi yang sudah terkenal di desa Bandung Gerejo yang dijual oleh Ibu Nur Fadilah. Adapun 5 varian tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada kue serabi kelapa, yang kedua ada kue serabi santan, yang ketiga ada kue serabi gula aren, keempat ada kue serabi keju, dan terakhir atau kelima ada kue serabi meses. Lalu menurut Purwanto E tahun 2018, terdapat 7 varian kue serabi khas Sunda yang enak saat disantap. Adapun 7 varian tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada kue serabi original, yang kedua ada kue serabi gula merah, yang ketiga ada kue serabi oncom, yang keempat ada kue serabi sosis, yang kelima ada kue serabi keju, yang keenam ada kue serabi mayonnaise, dan ketujuh ada kue serabi pandan. Dari uraian di atas terdapat 23 inovasi laklak atau serabi yang bisa dikembangkan. Laklak bisa dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti tambahkan keju, coklat, stroberi, vanila, dan sosis atau oncom. Dalam proposal usaha ini, penulis tertarik untuk berinovasi dan mengembangkan usaha makanan laklak Oreo karena cara pembuatan yang sederhana dan mudah dikerjakan. Selain itu, cita rasa dari laklak Oreo ini dapat menarik minat generasi Z di SMA 4 dan pasar agar lebih tertarik membelinya. Adapun cara pembuatan laklak Oreo yaitu sebagai berikut. Bahannya, yang pertama ada tepung beras, yang kedua ada tepung ketan, yang ketiga ada air daun suji, yang keempat ada garam, yang kelima ada kelapa parut, yang keenam ada gula merah, dan terakhir ada Oreo bubuk. Langkah-langkah pembuatannya, pertama campur tepung beras dan tepung ketan, seduh tepung dengan sedikit air panas, biarkan hingga suam-suam kuku, lalu tambahkan garam. Lalu yang kedua, uleni tepung sambil dituangnya air daun suji sedikit demi sedikit hingga menjadi adonan yang kental. 3. Panaskan cetakan kue serabi, bisa juga pakai
snack maker atau teflon anti lengket jika keduanya tak ada. Yang keempat, tuangkan 1 sendok sayur adonan ke dalam cetakan, lalu tutup cetakan dan bakar atau pakai api kompor kecil sampai permukaan kue mulai menimbulkan sedikit lubang, lalu taburkan Oreo bubuk di atasnya. Jika sudah mengeluarkan lubang yang banyak, itu menandakan bahwa laklak tersebut sudah matang. Lalu 5. Cungkil kue dan keluarkan dari cetakan. Tata jajah laklak di atas piring saji. Lalu taburi dengan kelapa parut dan sirami dengan kinca atau gula merah cair. Yang B, ada es daluman dan inovasinya. Es daluman adalah salah satu minuman tradisional dari Bali berupa cincau hijau yang diberi kuah santan dan gula aren, sehingga rasanya manis dan sangat segar. Namun es daluman ini berbeda dengan es cincau yang terdapat pada santannya. Jika es cincau menggunakan santan biasa, es daluman menggunakan santan yang terbuat dari kelapa bakar sehingga menghasilkan cita rasa yang berbeda dari minuman dingin lainnya. Menurut Dedari Mulyawan di GoFood, terdapat 6 varian es daluman yang sudah terdapat pada menu Dedari. Adapun 6 varian tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada es daluman durian, yang kedua ada es daluman original, yang ketiga ada es daluman nangka, yang keempat ada es cendol daluman durian, yang kelima ada es cendol daluman nangka, yang keenam ada es cendol daluman original. Lalu menurut es daluman di GoFood terdapat 3 varian es daluman yang sudah terdapat pada menu. Adapun 3 varian tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada es daluman almond gula aren, yang kedua ada daluman susu soya gula aren, yang ketiga ada daluman susu gula aren. Lalu yang berikutnya, menurut Warung Muara dan Pasar Barat di GoFood terdapat 2 varian es daluman yang sudah terdapat pada menu. Adapun 2 varian tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada es daluman, yang kedua ada es daluman gula aren. Dari urian di atas terdapat 11 inovasi es daluman yang bisa dikembangkan. Es daluman bisa dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti es daluman gula aren, daluman durian, daluman nangka, dan lain-lain. Dalam proposal usaha ini, penulis tertarik untuk berinovasi dan mengembangkan usaha minuman es daluman menggunakan gula es atau sirup koko pandan, karena cara pembuatannya sederhana, enak, dan mudah dikerjakan. Adapun cara pembuatan es daluman yaitu sebagai berikut. Bahannya ada pertama daun daluman atau cincau hijau, ada kedua air matang, ketiga santan, keempat es batu, dan kelima air sirup koko pandan. Langkah-langkah pembuatan: pertama, ambil wadah, letakkan daun daluman dan beri 400 ml air. Remas-remas menggunakan tangan sampai daun hancur dan air berubah menjadi warna hijau dan berlendir, atau disarankan jangan pakai blender. Kedua, siapkan wadah lainnya, saring lalu diamkan hingga mengental dan kurang lebih 30 menitan. Yang ketiga, ambil gelas, tuang es batu, tuang daluman, tuang santan, dan beri air sirup koko pandan sesuai selera. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Amelia Secindriani, nomor absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi. Usaha yang akan kami jalankan sesuai dengan proposal kami ini menggunakan beberapa metode penelitian tindakan atau action research dengan metode yaitu perencanaan atau planning, tindakan atau action, pengamatan atau observation, dan refleksi atau reflection. Adapun beberapa skema bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Adapun perencanaan atau planning yang akan dilakukan adalah penulis akan mengembangkan minuman dan makanan usaha laklak dan es daluman. Untuk harga laklak akan dijual sebesar 4.000 per porsi dan es daluman sebesar 6.000 per porsi. Dan untuk satu paketnya dijual dengan harga 8.000, sehingga bisa menghemat harga 2.000 dari harga eceran. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Mandakirana Maiswari Dialoka, nomor absen 19. Di sini saya akan presentasikan mengenai bagian perencanaan atau planning. Yang pertama yaitu fixed cost atau FC.
Untuk makanan tradisional, di sini kami membuat lakla. Dikarenakan modal yang tersedia sekitar 190.000, maka kami berusaha untuk menghemat modal tersebut. Seperti pada sewa lahan dan gaji pegawai. Pada sewa lahan, di sini kami tuliskan dengan 0, karena kami hanya berjualan di sekitar lingkungan sekolah saja. Dan untuk gaji pegawai juga kami tuliskan dengan 0, karena yang membuat makanan dan minuman tradisional tersebut adalah kami. Dan juga di sini kami memerlukan beberapa alat-alat mesin produksi, seperti mangkuk, kompor, gas, panci, saringan, baskom, dan juga irus. Dikarenakan kami semua sudah memiliki alat-alat mesin produksi tersebut, maka di sini untuk mangkuk, kompor, gas, panci, saringan, baskom, dan irus kami menuliskannya dengan 0. Oleh karena itu, untuk fixed cost pada pembuatan lakla adalah 0. Untuk minuman tradisional, di sini kami membuat daluman. Dikarenakan modal yang tersedia sekitar 190.000, maka di sini kami berusaha untuk menghemat modal tersebut. Seperti pada sewa lahan. Pada sewa lahan, di sini kami menuliskannya dengan 0. Dikarenakan kami hanya berjualan di area lingkungan sekolah saja. Dan pada gaji pegawai, di sini kami juga menuliskannya dengan 0, karena yang membuat minuman tradisional, yaitu es daluman tersebut adalah kami. Pada pembuatan daluman, kami juga memerlukan alat-alat mesin produksi, seperti mangkuk, kompor, gas, panci, saringan, baskom, dan juga irus. Dikarenakan anggota kelompok kami sudah memiliki alat-alat mesin produksi tersebut, yaitu mangkuk, kompor, gas, panci, saringan, baskom, dan irus, maka untuk alat-alat mesin produksi kami tuliskan dengan 0. Maka fixed cost untuk daluman adalah 0. Yang kedua ada variable cost atau VC. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung pada produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, upah lembur, dan juga komisi. Yang pertama yaitu laka. Pada tabel tersebut ada beberapa bagian, seperti bahan baku, harga bahan baku, porsi, dan juga total. Pada bahan baku, kami memerlukan beberapa bahan baku, seperti tepung beras 500 gram, tepung ketan sebanyak 50 gram, air mineral 1,5 liter, daun suji 3 lembar, garam setengah sendok teh, kelapa parut 500 gram, oreo bubuk 500 gram, dan juga gula merah sebanyak 2 blok. Oleh karena itu, maka biaya bahan baku per 1 unit produksi adalah Rp395. Yang kedua ada biaya overhead. Pada tabel tersebut terdapat beberapa bagian seperti jenis pembiayaan, harga biaya, jumlah, dan juga total. Yang pertama ada asuransi. Harga biayanya adalah 150.000, jumlahnya 0 dan juga totalnya 0. Yang kedua ada BPJS Kesehatan kelas 3. Harga biayanya adalah 35.000, jumlah 0 dan juga totalnya 0. Yang ketiga ada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu 2% ditambah dengan 3,7%. Harga biayanya adalah 0, jumlahnya adalah 0,00%, totalnya juga 0. Yang keempat ada biaya reparasi. Harga biayanya adalah Rp50.000, jumlah 0 dan juga totalnya 0. Yang kelima ada biaya penolong. Harga biayanya adalah Rp50.000, jumlahnya 0 dan juga totalnya 0. Maka total biaya overhead adalah Rp0. Pada bagian porsi, harga biayanya adalah 400, jumlahnya 4 dan totalnya 1.600. Maka biaya overhead per unit adalah Rp0. Yang kedua ada daluman. Pada tabel tersebut terdapat beberapa bagian, seperti bahan baku, harga bahan baku, porsi, dan juga total.
Pada bahan baku, kami memerlukan beberapa bahan baku seperti daun daluman sebanyak 500 gram, santan 800 ml, air mineral 1,5 liter, es batu, sirup koko pandan, gelas 16 oz 100 pieces, dan juga sedotan kertas sebanyak 100 pieces. Maka, biaya bahan baku per 1 unit produksi adalah Rp4.133. Yang kedua ada biaya overhead. Pada tabel tersebut terdapat beberapa bagian seperti jenis pembiayaan, harga biaya, jumlah, dan juga total. Pada jenis pembiayaan terdapat beberapa bagian seperti asuransi yang memiliki harga biaya Rp150.000, yang memiliki jumlah 0 dan juga totalnya 0. Pada BPJS Kesehatan kelas 3 memiliki harga biaya Rp35.000, jumlah 0 dan juga totalnya 0. Yang ketiga ada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu 2% ditambahkan dengan 3,7%. Harga biayanya adalah 0, jumlahnya adalah 0,00%, dan juga totalnya adalah 0. Yang keempat ada biaya reparasi. Harga biayanya adalah Rp50.000, jumlahnya 0 dan juga totalnya 0. Yang kelima ada biaya penolong. Harga biayanya adalah Rp50.000, jumlahnya 0 dan juga totalnya 0. Maka, total biaya overhead adalah 0. Pada bagian porsi, terdapat harga biaya yaitu 60, jumlahnya adalah 4, dan juga totalnya adalah 240. Maka, biaya overhead per unit adalah Rp0. Kemudian ada tabel harga pokok produksi atau HPP. Ada beberapa bagian seperti biaya bahan baku per unit, yaitu Rp4.133. Kemudian biaya overhead per unit yaitu Rp0, dan juga harga produksi ditambahkan dengan biaya overhead yaitu Rp4.133. Kemudian ada juga bagian keuntungan yang diinginkan yaitu sebesar 175%, yaitu Rp7.233. Maka harga pokok produksi atau HPP adalah Rp11.367. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Bagus Dipa Kisoratista Nugraha, nomor absen 16. Dan di sini saya akan mempresentasikan bagian 3 yaitu tabel kalkulasi biaya produksi, dan bagian 4 yaitu tabel kalkulasi gross profit dan net profit. Adapun yang disebut dengan tabel kalkulasi biaya produksi bisa dilihat seperti di bawah ini. Yang pertama itu lakla dengan total cost yaitu Rp158.000, kemudian marginal cost-nya sebesar Rp154.050, kemudian average total cost-nya sebesar Rp1.580, kemudian average fixed cost-nya sebesar Rp0, dan yang terakhir average variable cost-nya sebesar Rp1.580. Kemudian yang kedua ada daluman dengan total cost Rp296.000, lalu marginal cost-nya sebesar Rp288.600, kemudian average total cost-nya sebesar Rp2.960, lalu average fixed cost-nya itu sebesar Rp0, dan yang terakhir average variable cost-nya sebesar Rp2.960. Bagian yang keempat yaitu ada tabel kalkulasi gross profit dan net profit. Adapun tabel kalkulasi yang disebut dengan tabel kalkulasi gross profit dan net profit bisa dilihat seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu ada lakla dengan harga bahan baku per unit yaitu sebesar Rp158.000. Lalu ada harga pokok produksi yaitu sebesar Rp1.580.000. Lalu ada gross profit yaitu sebesar Rp1.422.000. Lalu di sini ada gross profit margin yaitu sebesar 90%. Lalu ada net profit dipotong komisi Grab 30% itu 30% dengan sebesar Rp995.400. Lalu yang itu ada net profit dipotong komisi GoFood 20% itu 20% dengan sebesar Rp1.137.600. Lalu
net profit margin dari GrabFood sebesar 63% dan net profit margin dari GoFood sebesar 72%. Yang kedua yaitu daluman dengan harga bahan baku per unit yaitu Rp148.000. Lalu harga pokok produksi yaitu sebesar Rp1.184.000. Lalu gross profitnya sebesar Rp1.036.000. Kemudian gross profit marginnya itu sebesar 88%. Lalu net profit dipotong komisi Grab 30% itu 30% dengan sebesar Rp725.200. Lalu net profit dipotong komisi GoFood 20% itu 20% sebesar Rp828.800. Lalu ada net profit margin dari GrabFood itu sebesar 61% dan net profit margin dari GoFood sebesar 70%. Kedua ada tindakan atau action. Proyek proposal usaha ini diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Adapun rincian waktu proyek ini dilaksanakan dengan rancangan jadwal sebagai berikut. 3. Ada pengamatan atau observation. Kegiatan pengamatan atau observation akan kelompok kami lakukan guna mengetahui cara berbisnis yang baik dan benar. Dengan menggunakan metode buying and selling atau jual beli, diharapkan kami dapat menghasilkan keuntungan untuk kepentingan kas kelas dan dapat meningkatkan pengetahuan kami dalam kegiatan berbisnis. Berikut adalah pelaksanaan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama, kegiatan akan kami lakukan bertempat di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, kami akan melakukan jual beli pada kelas 10, 11, dan 12. Dan yang terakhir ada refleksi atau reflection. Hasil refleksi dari proposal usaha kami ini dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna bagi pengembangan kegiatan wirausaha sekolah penggerak, dan menjadi sarana media informasi yang membantu mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu produk yang akan dijalankan untuk kegiatan sekolah penggerak.